Bab 031. Di luar ruangan. Rena, aku mencintaimu namun aku ingatkan padamu agar tidak bersikap kurang ajar jika berada di hadapannya. Maki Haris dengan sorot mata tajam seakan memberitahu pada wanita itu jika ucapannya barusan bukanlah sebuah permohonan melainkan perintah yang harus ditepati. Entah apa yang sedang terjadi pada Haris, kenapa sikapnya berubah saat Milka tengah hamil besar. Mungkinkah karena dia melihat Milka sudah tidak cantik lagi dan tidak semenarik dulu, tapi itu sangat wajar karena semua wanita akan seperti itu jika sedang hamil. Rena memang cantik dan seksi, namun sebenarnya jika Milka tidak sedang hamil, maka Rena terlihat begitu jelek. Dia hanya mengandalkan makeup saja. Milka cantik natural dengan makeup ala kadarnya, dia sudah kelihatan cantik mempesona. Mas, aku hanya ingin Mbak Milka tahu secepatnya, rengek wanita itu bergelayutan manja di lengan Haris. Baiklah, jangan diulang lagi. Pria itu bicara dengan wajah datar. Kapan kita menikah, Mas? Tanya wanita tidak tahu diri itu dengan nada suara terdengar sangat menggoda. Wanita itu bahkan tak memiliki belas kasih pada wanita lain. Rena hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan sedari tadi wanita itu tak berhenti memeluk Haris dan mencoba menjilat pria itu agar segera menikahinya, namun Haris masih bersikeras agar menunggu sampai kondisi Wenda baik-baik saja. Sedangkan Pak Rai hanya bisa menundukkan pandangannya menahan rasa geram yang sedang berkecamuk dalam hatinya itu. Ya, Pak Rai tidak pernah menyukai Rena karena wanita itu sudah melukai hati nona mudanya, namun apa yang bisa asisten itu perbuat karena dia harus tetap menuruti apa yang diucapkan oleh majikannya. Sayang, maafkan aku karena aku Mama Wenda jadi seperti sekarang. Rena bicara dengan menunjukkan tipu muslihat pada Haris dan berlaga seperti sedang bersedih hati, padahal dia sedang berharap jika Wenda mati dan Rena dengan leluasa bisa menikahi dengan Haris. Itu bukan salahmu sayang, Mama memang sedang sakit, tapi aku juga sangat sedih karena Mama memendam rasa sakitnya sendirian selama ini. Haris bicara dengan wajah kelihatan bersedih. Aku berharap wanita tua itu segera mati, tapi apa ini, dia hanya koma dan aku harus menunggunya sadar untuk menikah dengan pria ini. Tenanglah sayang, Mama akan segera sembuh dan aku akan selalu mendoakan kesembuhannya. Aku tidak salah memilihmu menjadi calon istriku, tapi sekarang pulanglah dulu, aku ingin berbicara tentang acara pernikahan kita pada istriku. Haris mengecup lembut bibir wanita itu. Milka membuka pintu ruangan Wenda dan dia melihat suaminya berciuman dengan wanita lain tepat di hadapannya. Milka menangis menjadi-jadi, dadanya terasa semakin sesak dan dia mulai kesulitan bernafas. Haris melihat Milka dan segera menghampirinya. Rena ikut menghampiri Milka dan berpura-pura bersimpati padanya. Mbak, sini biar saya bantu. Rena hendak memegangi pundak Milka dan begitu juga dengan Haris. Tapi wanita itu mundur beberapa langkah dan menjauh dari mereka dengan nafas tersengal-sengal. Kalian berdua jangan sentuh aku. Wanita itu bicara dengan tangis sesengguka dan nafas tersengal-sengal. Wajah Milka kelihatan pucat pias saat ini dan tangannya mulai kelihatan dingin. Bibi, tolong aku, perutku sakit sekali. Teriak wanita malang itu sebelum pingsan. Haris langsung membopong Milka dan para dokter segera memeriksakan kondisi wanita itu. Semua dokter membawa Milka ke UGD dan mereka mulai melihat lendir putih bercampur darah. Semua dokter saling bertatapan satu sama lain. Mereka melihat wajah Milka semakin pucat pias dan tangannya berubah menjadi dingin seperti mayat. Nona Milka harus diselamatkan. Detak jantung janin di dalam kandungannya sangat lemah. Kita harus menyelamatkan salah satu di antara mereka, ucap salah satu dokter yang sedang memeriksa Milka. Aku sangat takut menghadapi CEO, sahut perawat yang berada di dalam ruangan itu. Tidak ada waktu, cepat, teriak dokter tadi dengan menajamkan alisnya. Baik, perawat segera keluar dan menemui Haris. Tubuhnya semakin gemetaran saat dia melihat Haris menatapnya dengan mata tajam. Perawat itu memberitahukan pada Haris apa yang diucapkan oleh dokter di dalam. Haris sangat marah, namun lagi-lagi Rena mencoba bersikap baik dengan memberikan solusi agar pria itu memilih Milka saja untuk diselamatkan.
Haris menuruti pendapat wanita jahat itu dan setelah mendapatkan persetujuan operasi segera dilakukan selama beberapa jam. Sayang, bersabarlah Mbak Milka akan baik-baik saja karena Tuhan akan menyelamatkan keduanya. Aku berharap ibu dan anak itu mati saja dan aku akan menjadi istri satu-satunya Haris. Haris hanya diam dengan perasaan bersalah karena dirinya jatuh cinta pada wanita lain dan inilah yang membuat keluarganya yang tadi bahagia kini semua kebahagiaan itu hancur seiring berjalannya waktu. Milka sedang menjalani operasi dan Wenda sedang koma semua ini karena keegoisan Haris. Pria itu sudah dibutakan oleh cintanya pada Rena dan rayuan wanita itulah yang menjadi kehancuran sebuah keluarga bahagia. Di dalam mimpi Milka bermimpi memakai baju putih, dia sedang tersesat di sebuah tempat yang tidak dia kenal. Tempat itu terlihat sangat tenang dan banyak hewan yang sangat lucu seperti kelinci dan kucing di sana. Ya itu seperti sebuah negeri dongeng yang sangat indah. Milka berjalan dan terus berjalan tanpa tahu tujuan hidupnya. Milka berhenti saat melihat seseorang wanita yang paling dia sayangi dalam hidupnya yaitu adalah Wenda dan juga Lani yang sedang berbincang-bincang berdua. Namun Milka terhenti sejenak dia memegangi perutnya yang kini sudah kelihatan rata, dia menangis dan terus menangis karena Milka tak tahu apa yang sedang terjadi dan sampai hal itu membuat bayinya lenyap begitu saja dengan air mata yang jatuh sangat deras di kedua pipinya. Milka berlari secepat yang dia bisa hendak menghampiri dua orang yang sangat dia sayangi itu. Milka melihat Lani sedang memangku bayi laki-laki entah anak siapa itu. Apakah itu bayiku? Gumam Milka dalam hati dengan terus berlari mendekati Wenda dan juga Lani yang sedang melihat ke arah bayi tampan tersebut. Mama, Bilani, panggil Milka dari kejauhan dan wanita itu berlari sekuat tenang menghampiri keduanya yang juga melambangkan tangan padanya. Milka sudah berdiri di hadapan Lani yang sedang memangku seorang bayi laki-laki. Lani segera berdiri dari posisi duduknya dengan menaruh bayi laki-laki itu dalam gendongannya. Lani saling beradu pandang dengan Milka sedangkan Wenda masih menatap mereka dari posisi duduknya. Siapa bayi ini? Dan bagaimana kabarmu? Tanya Milka dengan menatap lekat wajah wanita yang selama ini paling dia rindukan itu. Seperti yang kau lihat sayang, Bilani baik-baik saja dan sekarang Bilani akan menjaga bayi ini untukmu. Selesai bicara Lani berjalan masuk ke dalam kepulan asap berwarna putih dan menghilang. Milka masih berdiri mematung di posisinya berdiri saat ini. Wenda segera berdiri dari posisi duduknya dan memeluk wanita itu dengan lembut. Mama akan selalu berada di sampingmu, ujar Wenda berbisik lirih di samping telinga Milka. Dunia nyata, dunia novel paling tepatnya. Plap asteris. Milka mulai mengerjap-ngerjapkan matanya dia melihat seluruh ruangan yang tidak asing dalam ingatannya itu. Yaitu adalah ruangan yang sama di mana Wenda dirawat. Haris segera menghampiri Milka yang baru saja membuka matanya. Pergilah, cetus Milka dengan membuang pandangannya. Maafkan aku sayang, bayi kita. Bagaimana dengan bayiku? Tanya Milka dengan mengingat apa yang tadi terjadi di dalam mimpinya itu. Dia bernafas melalui selang oksigen dan bibirnya gemetaran saat bicara. Dia sudah pergi, maafkan aku sayang semua ini karena kesalahanku jatuh hati dengan wanita lain. Haris bicara dengan wajah kelihatan menyesal saat pria itu mau memegang tangan istrinya namun wanita itu segera menepis kasar tangan suaminya. Kau minta maaf setelah anakku meninggal mas, kau sungguh berhati iblis. Wanita itu bicara dengan air mata kembali membasahi pipinya bahkan rasa sakit akibat operasi tidak dia rasakan lagi yang terasa ialah pengkhianat yang terlihat jelas di matanya. Maafkan aku mencintaimu dan dia juga sayang. Pria itu tidak suka berbohong dia masih berusaha merayu Milka agar merestui pernikahannya itu. Milka marah tapi apa yang bisa wanita itu lakukan selain menangis dan terus menangis. Hatinya begitu sakit dan pilu jika mengingat kesedihan yang semakin menjalar di pembuluh darahnya. Milka mau menamparkan pipi pria itu dengan sangat keras namun dia tak bisa melakukannya karena cintanya begitu besar pada pria itu. Rena datang dan langsung masuk ke dalam ruangan itu.
Melihat wajah wanita yang paling dia benci seumur hidup itu sungguh sangat memuakkan bagi Milka. Dia masih bersedih karena kehilangan bayinya, namun wanita lain datang dan mau merebut suaminya. Semua ini tidak bisa Milka terima. Wanita ini sangat licik, dia memiliki 1000 tipu muslihat yang bisa membuat orang yang dia cintai pergi menjauh darinya. Semua cinta telah diberikan pada Haris, namun pria itu malah begitu mudah menghinanya dan dengan terang-terangan membawa madunya ke hadapan sang istri. Milka mulai sadar jika tidak ada gunanya mempertahankan pria seperti itu yang tidak pernah menghargai hidupnya lagi. Bahkan Haris sudah berubah atau mungkin pria itu memang seperti itu, namun Milka saja baru menyadarinya. "Mbak Milka, bagaimana kabarnya?" tanya Rena dengan senyum-senyuman tipis tersungging dari bibirnya. "Aku akan membalas kalian berdua karena telah membuat anakku meninggal. Dan aku akan berusaha bersikap manis pada kalian dan terimalah kadi dariku di hari pernikahan nanti." Mendudukkan tubuhnya di sisi ranjang pasien dengan senyuman manis, "Ya, aku sangat baik seperti yang kau lihat sekarang." Milka tersenyum sangat manis saat itu. "Hei, kenapa wanita ini malah tersenyum? Bukankah seharusnya dia marah padaku? Harusnya dia memakiku, tapi ini malah sebaliknya," gumam Rena dalam hati. Haris sangat bahagia, dia pasti berpikir jika Milka sudah bisa menerima Rena menjadi istri kedua dan Haris akan hidup bahagia dengan kedua istrinya. Bahkan pria itu juga sangat sedih karena mengingat jika anaknya telah tiada karena kebodohannya. Rena sedang kebingungan dengan sikap Milka yang berubah dengan sangat drastis. Baru kemarin Milka seakan enggan disentuh oleh Haris dan juga Rena, namun entah apa yang sedang terjadi. Milka kelihatan sangat kuat setelah dia membaca pesan singkat yang dikirimkan oleh seseorang kepadanya. Rena sedang menerka-nerka siapa orang yang telah mengirimkan Milka pesan WhatsApp barusan sampai wanita itu berubah menjadi kuat seperti sekarang. Rena sangat benar karena Milka sedang merencanakan sesuatu yang besar sebagai kado pernikahan Haris dan juga wanita tidak tahu diri itu. Mereka salah mengira jika Milka terlihat lemah, namun yang sebenarnya ialah Milka sedang menahan diri karena dia tak mau membuat Wenda kecewa. Namun sekarang kenyataannya semua telah berubah. Wenda sedang koma dan Milka harus berjuang sendiri menghadapi kelakuan suaminya yang sangat tidak masuk akal. Pintu ruangan Milka mulai terbuka dan semua orang menatap ke arah seseorang yang sedang membuka pintu itu, yaitu adalah Sunny, dan wanita itu langsung melotot pada Rena. "Plak! Kau sangat jelek dan mencoba mengganggu kehidupan sahabat baikku. Dasar wanita murahan, kau akan menerima pembalasan dariku." Sunny mencecarnya dengan bertubi-tubi perkataan kasar sampai Haris marah dan menaruh Rena di belakang punggungnya. "Aku keluar dari perusahaan yang kau miliki. Aku tidak mau bekerja dengan pria bodoh seperti dirimu." Sunny marah dengan menunjukkan satu jaringannya pada Haris dengan mata melotot. "Jaga ucapanmu," teriak Haris dengan hendak menamparkan balik Sunny, namun Pak Rai segera menarik Sunny dalam pelukannya. Membungkukkan badannya sebelum bicara, "Maafkan saya tuan, ini adalah urusan wanita. Dengan alasan apapun saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan kesalahan yang besar," jelas Pak Rai dengan menaruh Sunny di belakangnya. Baru kali ini aku melihat Pak Rai sampai menentang ucapan Haris. Mungkin karena Pak Rai merasa kasihan pada Milka sampai dia bisa seberani itu sekarang, atau kan ini rencana Milka tadi mengambil orang yang paling suaminya percayai dan Wenda juga berada di sampingnya walaupun wanita itu sedang mengalami koma saat ini. "Sunny, Pak Rai, jangan bertengkar. Wanita itu sangat kasihan, dia tidak bisa mencari pria lajang dan karena sebab itu dia merebut suamiku." Kata-kata itu menendang telak ke dalam hati Rena. Milka sangat pintar mengucapkannya, kata-kata lembut yang mengandung hantaman yang sangat dalam dan mampu membuat hati Rena meraung-raung karena emosi. "Suamiku, menikahlah dengannya bulan depan," ucap Milka dengan senyum manis tersungging dari bibirnya. Sunny hendak menjawab ucapan Rena, namun sorot mata Milka seakan tidak membiarkan hal tersebut, jadi Sunny hanya bisa diam dengan menundukkan pandangannya karena geram yang teramat sangat. Milka sangat ingin menamparkan wanita itu, namun jika sampai hal itu dia lakukan maka Milka akan dibenci oleh Haris dan semua rencananya akan gagal. Milka hanya bisa bersikap baik sampai 1 bulan ke depan.
Entah apa yang sedang Milka dan Pak Rai rencanakan karena sekarang Pak Rai mulai berpihak pada Milka. Haris tersenyum bahagia melihat apa yang diucapkan oleh Milka, namun Rena mengepalkan jemari tangannya karena menahan kegeramannya. 2 minggu sebelum pernikahan. Wenda masih berbaring di ranjang dingin rumah sakit sedangkan Milka sudah kembali ke dalam rumahnya bersama Haris. Mereka hidup seperti biasanya. Milka bersikap seperti biasanya bangun di pagi hari dan memasak untuk suaminya itu dengan penuh kasih sayang, namun sangat aneh sekali kenapa Milka tidak marah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya. Apakah Milka seorang dewa? Tentu saja tidak, namun wanita itu sebisa mungkin menutupi rasa sakit yang dia rasakan akan kehilangan bayinya dan pengkhianatan yang suaminya lakukan tidak mudah menjadi Milka, namun wanita itu sebisa mungkin mencoba memainkan drama bahagia. Malam hari. Milka sedang duduk di depan halaman rumahnya, tak lama kemudian mobil yang dikemudikan oleh Pak Rai datang, tapi pria itu tidak datang sendirian karena dia datang bersama Madu Milka. Ya, wanita yang tidak punya malu dan harga diri yang bernama Rena. Wanita itu ikut datang ke rumah yang ditempati oleh Milka. Entah apa yang sedang Rena rencanakan sampai tiba-tiba dia ikut datang ke rumah itu karena sejak terakhir di rumah sakit Milka sudah tidak bertemu lagi dengan wanita itu. Namun Milka tidak terkejut melihat kedatangan madunya itu karena Pak Rai sudah memberitahukan padanya terlebih dulu tadi. Pak Rai memberitahukan Milka melalui pesan WhatsApp. Milka tersenyum manis dengan rasa pahit yang semakin menusuk jantungnya melihat suaminya bergandengan tangan dengan wanita lain dengan sesekali diiringi canda tawa di dalam perbincangan mereka. Bahkan Rena seakan mencoba membakar tubuh Milka dengan rasa cemburu jika dilihat dari cara wanita itu bergelayutan manja di lengan suaminya itu. Milka mendengus kasar dengan mencoba tetap tersenyum di balik kobaran api yang saat ini semakin lama semakin membakar tubuhnya. "Mbak Milka, apa kabar?" tanya Rena dengan tidak tahu malu dan menyodorkan tangannya di hadapan Milka. "Kabarku baik sekali, seperti yang kau lihat sekarang. Aku bertambah bahagia saat melihatmu berkunjung ke rumahku," sapa balik Milka dengan menjabat tangan Rena. Kenapa wanita ini tidak marah sedikit pun melihatku bermesraan dengan suaminya? Harusnya dia marahkan aku merebut suaminya, tapi dia malah bersikap baik padaku. Apa rencana yang sedang wanita ini mainkan? Aku harus berhati-hati padanya, gumam Rena dalam hati dengan melepaskan jabatan tangan mereka berdua. "Mas, apakah malam ini Rena akan menginap di sini?" tanya Milka dengan mencium punggung tangan suaminya itu. "Tentu saja tidak, istriku. Rena akan pulang setelah makan malam," jawab Haris dengan mengecup kening Milka di hadapan Rena. Rena mengepalkan jemari tangannya sampai membentuk sebuah tinju. Milka tersenyum evil dengan memberikan satu jempolnya ke arah Pak Rai yang sedang berdiri di depan mobil. Pak Rai membungkukkan badannya dan segera masuk kembali ke dalam mobil dan pulang ke rumah naik karena tugasnya hari ini telah selesai. Haris dan Rena tidak mengetahui jika Milka sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk mereka berdua, sebuah kado yang tidak akan mereka sangka sebelumnya. Mereka mengira jika Milka menerima pernikahan itu dengan mudah, namun yang terjadi malah sebaliknya. Cinta Milka pada suaminya perlahan mulai memudar saat terus disakiti dan tak dihargai. "Mas, aku mau ke kamar dulu. Kau pergilah ke meja makan dengan Rena," pinta Milka. Haris dan juga Rena bergandengan tangan berjalan menuju dapur rumah mereka dan Milka hanya melihat mereka berdua dari belakang dengan hati semakin geram. Dia sangat ingin menghajar wanita kurang ajar itu, namun sebisa mungkin Milka mencoba mengendalikan emosinya yang sedang memuncak itu dengan menarik napasnya dalam-dalam. Di dalam kamar, Milka mengunci pintu itu dan dia menangis karena tak tahan melihat suaminya bersama dengan wanita lain tepat di hadapannya. Dia tak menyangka jika kebencian yang dia rasakan semakin membuat hatinya terbakar dan rasa cemburu itu semakin lama semakin dalam. Rasa cinta Milka pada suaminya memang tak sebesar dulu, tapi tetap saja melihat suaminya bersama wanita lain itu tidaklah mudah. Semua wanita tidak akan pernah mau jika cintanya dibagi begitu saja dengan wanita lain, apalagi sampai suaminya memutuskan untuk menikah lagi. "Tuhan, kuatkan hatiku. Aku harus membalas semua perlakuan mereka berdua,"
mereka telah membuatku terpisah dengan janin yang telah aku kandung selama 7 bulan. Bahkan kau Haris, kau tak merasa sedih karena anak kita telah pergi. Kau sibuk gila dengan wanita nakal itu, wanita yang merebut cintamu dariku, tapi aku sudah ikhlas kau bersanding dengannya, tapi aku tak akan diam. Akan aku balas kalian dengan cara halus sampai kalian tak sadar jika kalian berdua sedang aku permainkan. Wanita itu bicara dengan air mata terus membasahi pipinya. Milka berjalan menuju meja rias yang ada di dalam kamarnya itu dan segera mengambil bedak. Dia menghapus air matanya dan berdandan cantik lagi seolah-olah dia tak pernah menangis di dalam kamar itu, namun rasa sedih yang sangat nyata sengaja dia sembunyikan untuk melanjutkan drama bahagia yang harus dia lakukan di hadapan pasangan di meja makan itu. Milka menata hatinya sebelum keluar dari kamarnya agar dia tak sampai bersedih melihat suaminya yang bermesraan di meja makan rumahnya.